Sulis, tadi kan Ibu sudah melakukan observasi kepada kamu di kelas dalam pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Ibu Sulis, pembelajarannya tadi seperti apa? Ya Bu, jadi tadi itu kalau menurut Sulis, sebenarnya Sulis itu sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan rancangan yang sudah Sulis buat Bu. Ya. Namun ketika di awal pembukaan pembelajaran, itu kan ada kesepakatan kelas Bu. Ya. Jadi kesepakatan kelas itu tuh setiap hari emang Sulis mengucapkan dan membiasakan untuk anak-anak mengingatkan Bu. Tetapi ada beberapa anak itu yang masih lupa dan sepertinya mereka belum melaksanakan poin-poin dari kesepakatan kelas yang sudah kami terapkan Bu. Oke, berarti kan di tingkat kedisiplinan anak ya, di dalam kelas, dalam proses pembelajaran itu masih terkendala seperti itu. Nah, menurut Ibu Sulis, kalau Bu Sulis dapat menangkap ya pada proses pembelajaran anak berarti kan kurang disiplin, kurang mematuhi kesepakatan kelas seperti itu. Nah, kira-kira solusi atau misalnya kepikiran sama Bu Sulis, langkah berikutnya seperti apa? Mungkin ya Bu, tapi akan Sulis usahakan kembali besok-besoknya. Itu yang pertama, Sulis tetap akan membiasakan dan mengingatkan anak-anak Bu. Terus seandainya emang masih mereka tetap tidak melakukan poin-poin tersebut, Sulis akan mendekati mereka secara personal Bu, satu persatu untuk dipanggil gitu. Pendekatan secara emosional ya. Jadi artinya anak itu dirangkul, dielus, kenapa sih nak gitu ya. Padahal kan kita sudah membuat kesepakatan itu bukan dari ibu loh, tapi kesepakatan kita bersama-sama. Jadi ya dengan sentuhan seperti itu ya. Oke, kecuali misalnya tentang keaktifan atau kedisiplinan kelas, kira-kira menurut Ibu Sulis yang masih ada kendalanya seperti apa? Kendalanya itu waktu di pembelajaran Bu, waktu proses pembelajaran itu ketika yang pertama itu pembagian kelompok ya Bu, karena kan anak itu tuh mereka, saya temannya sama si ini, saya temannya sama si ini, jadi ketika saya membagikan kelompok secara random kan Bu, maksudnya biar mereka tetap terlihat keakraban, kekompakan dan juga kerjasama yang baik, tetapi mereka kayak sepertinya Bu, saya maunya tuh sama teman yang ini, iya Bu. Padahal kita mau menanamkan teman manapun sama kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ya mungkin dengan pendekatan itu juga ya yang Ibu Sulis lakukan. Jadi ya namanya eksperimen di dalam kelas, silakan. Oke, berarti kan sepertinya ada beberapa siswa itu yang sosialisasinya ya sepertinya, karena dia pengennya sama teman aja kelompoknya, padahal kita kan mau mengajarkan teman itu sama gitu, jadi mau di kelompok manapun sama, jadi bersosialisasi. Jadi itu mungkin juga titik berat Bu Sulis untuk ke depan, langkahnya seperti apa gitu ya. Kalau untuk yang anaknya yang random itu mungkin Sulis akan mencoba lagi metode pembelajaran dengan penomoran kali Bu ya. Jadi anaknya tuh tetap random, tapi Bu setelah dilakukan diskusi yang Sulis bentuk kelompok sendiri tuh kan Bu, akhirnya itu motivasi belajarnya itu agak sedikit menurun, tapi tidak semua kelompok Bu, hanya ada beberapa anak dan kelompoknya gitu Bu ya. Karena tidak sesuai keinginan tadi ya pembagian kelompoknya, jadi ya agak moodnya agak menurun sedikit. Benar. Tapi tidak semua kan, cuman ada satu atau dua gitu ya. Iyalah. Akhirnya nilainya itu agak kurang dari yang seperti yang biasa-biasanya gitu. Oke. Intinya ya itulah, kita sebagai wali kelas ya jadi harus memahami karakter anak semuanya ya. Jadi anak misalnya kurang disiplin seperti itu, kira-kira dia ada beberapa orang ya tadi yang belum disiplin, yaitu tadi bagaimana kita merangkul anak, kemudian dalam pembagian kelompok kan, bagaimana sosialisasi anak terhadap teman-teman ya. Jadi mungkin ada yang lain lagi.
gitu loh Bu. Itu Makanya aja sulit ya. minta saran sama Ibu kan, apa yang harus dilakukan selanjutnya Iya. gitu Bu. Kalau media pembelajaran juga alhamdulillah sudah bagus dan metode-metodenya juga. Cuman ya itu tadi ada tidak banyak sih siswa yang kurang, mungkin karena tadi moodnya nggak diturutin kan, dia mau kelompok sama siapa gitu ya kan. Makasih Bu bimbingannya. Insya Allah selanjutnya saya akan mencoba dengan metode pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak tersebut lebih termotivasi lagi dan nilainya pun bagus gitu. Iya, oke. Terima kasih Bu Sulis, sudah kita berkolaborasi dengan kegiatan coaching setelah saya melakukan observasi. Jadi silakan berekspresi, silakan mencoba strategi-strategi, metode-metode yang menurut Bu Sulis untuk membangkitkan semangat anak, mendisiplinkan siswa, dan semuanya menanamkan karakter dan meningkatkan hasil belajar siswa. Selamat mencoba, selamat berekspresi.